Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi PAI dengan mata kuliah Materi PAI di Sekolah yang diampu oleh Ibu Ria Maharani, SPDI, MPDI dengan judul pembahasan menganalisis metode pembelajaran aktif yang disusun oleh kelompok 8 yang beranggota M. Reza Pratama dengan NIM 2411003571, Nurul Mardia Roshidah dengan NIM 2411003493. Pendidikan pada era saat ini dituntut untuk menghasilkan peserta didik yang tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Melalui pembelajaran aktif, siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam memecahkan masalah, berdiskusi, serta bekerja sama. Dua pendekatan yang banyak digunakan dalam pembelajaran aktif adalah Cooperative Learning dan Project Based Learning atau PJBL. Metode pembelajaran aktif sangat relevan untuk diterapkan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Cooperative Learning menekankan kerjasama dalam kelompok kecil untuk memahami materi, sedangkan Project Based Learning atau PJBL menekankan pengalaman belajar melalui proyek nyata. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan, namun sama-sama mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Memasuki ke pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian Cooperative Learning dan Project Based Learning atau PJBL. Yang kedua, prinsip, ciri-ciri, dan langkah-langkah penerapan. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan Cooperative Learning dan PJBL. Yang keempat, tantangan dan solusi dalam penerapan Cooperative Learning dan PJBL. Kemudian selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudara M. Reza Pratama. A. Pengertian Cooperative Learning dan PJBL serta landasan teori. Pengertian Cooperative Learning dalam proses belajar mengajar dikenal metode Cooperative Learning atau pembelajaran gotong royong. Cooperative Learning terdiri dari dua kata yaitu cooperative dan learning. Model pembelajaran Cooperative Learning adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam sekelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Slavin dalam Isjoni menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya hingga 4-5 orang dengan struktur kelompok heterogen. Selanjutnya, Stahl dalam Isjoni menyatakan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan belajar siswa lebih baik dan meningkat sikap saling tolong-menolong dalam perilaku sosial. Landasan teori Vygotsky model cooperative learning berakar pada teori konstruktivisme sosial yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial. Vygotsky memperkenalkan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu jarak antara kemampuan aktual siswa dengan potensi perkembangannya yang dapat dicapai melalui bantuan teman sebaya atau guru. Melalui kerjasama kelompok, siswa dapat saling membantu untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi daripada jika belajar secara individual. Selanjutnya, Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada proses perancangan dan penyelesaian proyek secara sistematis. Dalam PJBL, mahasiswa atau siswa tidak hanya belajar tentang konsep atau teori tertentu, tetapi juga menerapkannya dalam bentuk produk nyata yang relevan dengan dunia nyata atau real world problems. Kemudian B, prinsip, ciri-ciri, dan langkah-langkah penerapan. Cooperative Learning prinsipnya yang pertama yaitu saling ketergantungan positif, yang kedua tanggung jawab individu, yang ketiga interaksi tatap muka, yang keempat keterampilan sosial, yang kelima evaluasi kelompok. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, proses menuntaskan materi diselesaikan secara berkelompok oleh peserta didik. Yang kedua, kelompok dibuat dengan memperhatikan keragaman baik suku, ras, agama maupun tingkat akademik peserta didik dan harus merata. Yang ketiga, anggota kelompok berjumlah 4-6 orang dengan keberagaman yang imbang antar kelompok. Yang terakhir, langkah-langkah penerapan yaitu yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua, mendesain perencanaan proyek, yang tiga,
menyusun jadwal dan pembagian tugas. Yang keempat, melaksanakan investigasi dan pembuatan produk. Yang kelima, mempresentasikan hasil proyek. Selanjutnya, Project Based Learning atau PJBL. Prinsipnya yang pertama, belajar berpusat pada peserta didik. Yang kedua, berbasis proyek nyata yang relevan dengan kehidupan. Ketiga, mengintegrasikan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, hasil akhir berupa produk nyata seperti laporan, karya, dan presentasi. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, adanya pertanyaan atau masalah yang menantang. Kedua, peserta didik merancang dan mengelola kegiatan proyek. Yang ketiga, melibatkan investigasi mendalam. Yang keempat, mendorong kolaborasi, kreativitas, dan tanggung jawab. Yang terakhir, langkah-langkah penerapan. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Kedua, mendesain perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal dan pembagian tugas. Yang keempat, melaksanakan investigasi dan pembuatan produk. Yang kelima, mempresentasikan hasil proyek. Yang keenam, melakukan evaluasi dan refleksi. D. Tantangan dan solusi dalam penerapan Cooperative Learning dan PJBL. Dalam penerapannya, tantangan yang muncul meliputi perbedaan kemampuan siswa, keterbatasan waktu dan fasilitas, serta kesiapan guru. Solusi yang dapat dilakukan adalah melalui pembentukan kelompok yang seimbang, perencanaan yang matang, dukungan dari sekolah, pelatihan guru, serta penggunaan strategi penilaian yang jelas dan terstruktur. Yang terakhir, kesimpulan. Cooperative Learning dan Project Based Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran aktif yang berlandaskan teori konstruktivisme sosial. Kedua, model ini memiliki prinsip dasar seperti kolaborasi, tanggung jawab individu, pembelajaran berpusat pada siswa, serta penyelesaian tugas secara sistematis. Cooperative Learning berfokus pada kerja kelompok kecil yang heterogen dengan pembagian peran yang jelas. Sedangkan PJBL menekankan penyelesaian masalah nyata melalui proyek dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.